Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @payung_h11101101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Kutukan Jodoh Dayani. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jadi aku akan menceritakan sebuah kisah. Cerita ini diceritakan dari teman kantorku, tapi bukan kisah dia. Dia juga diceritakan bapaknya, sebut saja Pak Hanafi. Dan kisah ini juga bukan kisahnya Pak Hanafi, tetapi kisah kakaknya dari Pak Hanafi yang bernama Dayani, yang kini udah lama meninggal karena mengalami penyakit non medis. Begitulah asal muasal ceritanya nyampe ke aku. Oh ya, semua nama yang ada di cerita ini hanya nama samaran untuk melindungi privasi dari yang terlibat dari kisah ini. Pihak narasumber hanya berniat membagi kisah, ambil pembelajarannya, dan buang yang buruknya. Jadi karena cerita dari sudut pandang Pak Hanafi, jadi aku menceritakannya sebagai Pak Hanafi. Oke, kita mulai. Dulu di akhir tahun 80-an dan sepanjang tahun 90-an, benar-benar keluarga kami digemparkan dengan satu masalah yang sama sekali cukup menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dengan kakakku yang bernama Dayani. Jadi saat itu, saat kami masih kecil, kami tinggal di sebuah desa yang tidak bisa kami sebutkan. Di sana aku tinggal bersama bapak ibu dan Kak Dayani. Aku dan Kak Dayani tumbuh bersama dan terbilang kami cukup kompak. Biarpun usia kami selisih 4 tahun, karena aku masih SD, Kak Dayani udah SMP. Sejak Kak Dayani SMP yang mulai terlihat layaknya wanita desa, banyak lelaki desa yang suka melihat, bahkan iseng mengganggu Kak Dayani. Ya, karena Kak Dayani memang cantik. Mungkin tanpa kami sadari, Kak Dayani memang kembang desanya. Bahkan dulu aku selalu direpotkan dengan pemuda desa yang selalu meminta aku menyampaikan salam untuk Kak Dayani. Bahkan gak jarang, mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk Kak Dayani. Aku selalu mengantarkan suratnya ke Dayani. Meskipun sambil jalan pulang, aku lebih dulu membacanya karena penasaran. Karena dulu aku belum begitu mengerti soal privasi, lagian kami juga sering membacanya barengan. Aku sering melihat Kak Dayani saat kesel karena suratnya dan juga senyum-senyum sendiri karena suratnya. Tapi itu hanya rahasia kami berdua, karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran dengan bapak dan ibu karena tuntunan dari bapak untuk tekun sekolah dan belajar. Saat itu Kak Dayani juga emang selalu dibangga-banggakan bapak dan ibu karena sering mendapatkan ranking dan nilai yang membanggakan bapak dan ibu. Selain cantik, Kak Dayani juga pinter di sekolah. Lalu saat aku masuk SMP, Kak Dayani masuk SMA. Sejak SMA, Kak Dayani mulai sering bergaul dan punya banyak teman cowok dan cewek. Dan juga mulai pacaran karena emang bapak dan ibu udah mengizinkan. Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu. Tapi tetap, bapak tidak bisa melarang karena dulu di desa kami, kebanyakan orang tua sudah mengizinkan anaknya pacaran sejak SMA. Karena orang tua selalu diselimuti ketakutan anaknya menjadi perawan tua jika punya anak perempuan. Mungkin itulah yang dipikirkan bapak dan ibu saat itu. Lagi pula Kak Dayani saat pacaran sangat terbuka dengan bapak dan ibu. Cowoknya selalu datang menemui bapak di rumah. Bukan tipikal pacaran diam-diaman dan melakukan hal rusak. Meskipun saat SMA,
Kak Dayani sering gonta-ganti pacar, tapi masih dalam kontrol orang tua. Tapi sejak SMA juga, Kak Dayani mulai sering dimarah bapak karena terlalu fokus bergaul dan pacaran. Imbasnya, prestasi di sekolah menjadi menurun. Setelah tamat SMA, Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikannya ke kuliah karena saat itu tidak kepikiran sama sekali. Karena di desa kami saat itu, kebanyakan wanita setelah tamat SMA dianggap sudah sangat matang untuk menikah. Bahkan banyak juga setelah tamat SMP langsung menikah. Untuk perempuan kebanyakan seperti itu. Begitu juga dengan Kak Dayani. Setelah tamat SMA, Kak Dayani langsung menunggu ada lelaki yang lamar. Karena saat Kak Dayani pacaran di masa SMA-nya, pacarnya nggak pernah netap. Jadi setelah tamat SMA, Kak Dayani niatnya menunggu lelaki yang serius. Tapi setelah 4 tahun Kak Dayani tamat SMA, belum ada seorang pun yang datang berniat melamar. Saat itu Kak Dayani udah mulai merasa malu, karena teman-temannya saat itu udah pada nikah, bahkan banyak yang udah punya anak. Bapak dan ibu juga merasa malu, karena di desa kami, Kak Dayani mulai jadi pembicaraan yang dianggap wanita yang tidak laku. Dan banyaknya fitnaan yang seolah menduga kalau Kak Dayani tidak laku karena sudah tidak perawan lagi. Karena Kak Dayani memang sering gonta-ganti pacar di masa SMA-nya. Itu pastinya menyakitkan keluarga kami dan sungguh memalukan. Lalu karena bapak dan ibu gak kuat terus-terusan melihat Kak Dayani menunggu layaknya wanita yang tidak laku, akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Ibu juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak teman ibu. Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar, tapi calon lelakinya selalu berubah pikiran dan menghindar dari Kak Dayani. Aku sampai bosan melihat Kak Dayani sedih dan terus sedih. Udah beberapa kali dijodohkan, gagalnya hanya karena lelakinya berubah pikiran tanpa ada alasan apapun. Bapak dan ibu kecewa dengan pihak lelakinya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bapak dan ibu juga sering heran, karena Kak Dayani cantik, baik, tapi kok begitu sulitnya dia mendapatkan jodoh. Beda dengan perempuan lain di desa kami, yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh. Padahal Kak Dayani cantik dan juga sangat baik, dan sadar pintar mungkin bonus untuk calon lelakinya. Sejak itu juga kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap atau apa yang dilakukan Kak Dayani. Keanehan yang bersifat ringan atau sepele hingga berakhir ekstrim. Keanehan awalnya ini sangat sepele. Bahkan aku gak pernah berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami dari kutukan. Yang ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani. Keanehannya, Kak Dayani sering banget minum pakai gelas, tapi di dalam gelasnya ada satu batu seukuran buah jambu. Awalnya yang melihat itu ibu. Ibu melihat Kak Dayani minum dan langsung ditanya dengan ibu, "Kok ditaruh batu di gelasnya?" Ibu nanya karena heran. Kak Dayani jawab dengan santainya, "Oh, ini batu untuk terapi bu, supaya Dayani awet muda." Kak Dayani menjawab sambil dengan ketawa kecil yang seakan malu. Ibu percaya, awalnya emang benar batu itu untuk terapi. Tapi ibu heran, Kak Dayani tahu dari mana kalau batu itu bisa buat awet muda. Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA, dia nggak pernah bergaul lagi, bahkan keluar rumah aja udah sangat jarang. Jangan berpikir kalau Kak Dayani browsing ya. Di zaman itu belum ada browser atau Google. Bahkan saat itu, TV saja kami belum punya. Karena cuma hanya orang kaya di desa aja yang memiliki TV. Karena dulu di masa itu, khususnya di desa kami, TV adalah benda yang cukup mewah. Soal batunya, aku juga pernah melihat Kak Dayani minum di dalam gelasnya ada satu batu. Iseng aku nanya juga. Kak Dayani jawab katanya, "Itu herbal untuk awet muda." Ya tanpa berpikir aneh-aneh, aku percaya.
Sejak itu kami mulai terbiasa dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu. Tidak ada satupun dari kami menaruh curiga soal itu. Lalu beberapa hari kemudian, kami melihat keanehan lain dari Kak Dayani. Saat itu Kak Dayani ngomong dan nanya dengan ibu dengan panik dan tergesa-gesa. "Bu, kenapa aku bisa minum air batu?" Ibu seketika heran. Dia yang minum sendiri, dia yang nyesel sendiri. Itu yang dipikirkan. Bahkan karena itu, Kak Dayani seolah sangat menyesal sampai nangis. Kami merasa itu sangat aneh, karena menurut kami, itu hal yang sepele, yang berasa aneh kalau sampai nangis hanya karena itu. Tapi setelah kejadian ini, aku melihat lagi Kak Dayani lagi-lagi minum air batunya. Aku sempat negur sambil ngeledek. "Loh, kok diminum lagi? Jangan diminum, ntar nyesel sendiri loh." Tapi Kak Dayani tetap melanjutkan minumnya. Tapi gak lama kemudian, dia nangis-nangis lagi karena nyesel. Dan kejadian seperti ini sering banget terulang hingga kami semua terbiasa. Jadi itulah keanehan awal Kak Dayani, yang sama sekali belum buat kami menaruh curiga apapun, hanya sebatas aneh. Tapi keanehannya bukan hanya itu. Setelah beberapa tahun, muncul lagi keanehan yang terjadi dengan Kak Dayani. Karena dia mulai sering pikun yang emang gak normal dengan usianya yang masih berusia 25 tahun saat itu. Jadi awal mulanya aku melihat Kak Dayani pikun itu saat pagi-pagi. Aku duduk di depan rumah dan seperti biasa, rutinitas Kak Dayani nyapu teras depan setiap pagi. Aku melihat Kak Dayani nyapu, lalu selesai nyapu, Kak Dayani masuk ke dalam. Tapi hanya berselang menit, Kak Dayani keluar lagi, ambil sapu lagi, dan nyapu teras di tempat yang barusan dia sapu. Aku ngerasa heran dan bilang, "Lah, kok disapu lagi, Kak?" Tanyaku sambil heran. Kak Dayani keheranan sendiri, karena menurut dia, terasnya belum disapu. Padahal barusan aku melihat secara langsung, dia udah nyapu. Bukan cuma itu, aku pernah lihat juga Kak Dayani saat makan siang. Setelah makan, Kak Dayani masuk ke kamar. Tapi berselang menit, dia keluar kamar, ambil piring, dan makan lagi. Karena aku udah merasa Kak Dayani agak pikun karena kejadian sebelumnya. Aku mastiin lagi sekaligus nanya, "Kok makan lagi, Kak? Kan barusan aja kakak udah makan." Dia kebingungan sendiri, dan kejadian seperti ini mulai sering dialami Kak Dayani. Dia sering melakukan sesuatu itu double karena lupa udah melakukannya. Dan keanehan Kak Dayani, Bapak mulai curiga soal pikunya dan batu itu, dan bertanya-tanya ada apa dengan Kak Dayani. Bapak pun pernah curhat dengan tetangga kami yang itu teman dekat Bapak. Bapak ceritain soal keanehan Kak Dayani, dan mereka pun menduga kayaknya ada sesuatu di batu itu. Bapak juga disarani untuk ngambil batu itu dari Dayani. Takutnya batu itu jimat. Lalu karena Bapak udah resah, akhirnya diam-diam Bapak ngambil batunya yang selalu ditaruh Kak Dayani di gelas yang ada di kamarnya. Saat Kak Dayani sadar batunya udah tidak ada, Kak Dayani marah-marah yang luar biasa banget, sampai memukul semua benda yang ada di dekatnya, sampai keadaan rumah berantakan semua. Saat itu kami benar-benar heran melihat Kak Dayani marah sekeras itu. Itu pertama kali kami semua melihat Kak Dayani keras. Lalu karena Bapak udah takut, akhirnya Bapak ngebalikin batunya ke Dayani. Setelah batu itu di tangan Kak Dayani, betapa kagetnya kami melihat Kak Dayani mengancam dan membentak Bapak. "Jangan sekali-kali sentuh batu ini lagi. Ini hanya perawatan wanita. Jangan sentuh lagi. Jika batu hilang, akan aku hancurkan rumah ini." Setelah itu Kak Dayani pun masuk ke kamarnya hingga ngebanting pintu. Saat itu siang. Saat itu Kak Dayani buat Bapak ketakutan hingga kami melihat mata Bapak berkaca-kaca, bercampur sedih dan takut. Kami semua heran, kenapa Kak Dayani bisa sekeras itu, terutama dengan Bapak. Lalu sorenya Kak Dayani keluar kamar, yang kelihatannya baru bangun tidur.
Sikap Kak Dayani saat itu benar-benar tanpa merasa bersalah sama sekali. Bahkan tidak canggung juga. Melihat ibu sedang nyuci di belakang, dengan santai dan lembutnya, Kak Dayani ngomong, "Loh, kok ibu yang nyuci piring? Sini bu, biar Yani aja yang nyuci." Karena sebenarnya itu rutinitas Kak Dayani setiap sore. Tapi karena ibu juga udah takut dengan Kak Dayani soal tadi siang, ibu gak berani ngetuk pintu kamarnya Kak Dayani untuk ngingatin nyuci piring. Makanya Kak Dayani minta untuk nyuci piring. Setelah beres nyuci piring, Kak Dayani juga buatin kopi untuk bapak. Itu juga rutinitas Kak Dayani. Melihat itu kami semua merasa heran dengan Kak Dayani. Sikapnya menunjukkan seolah gak terjadi apa-apa. Gak merasa bersalah, bahkan tidak canggung sama sekali. Bapak sampai ragu, jangan-jangan yang marah-marah tadi itu bukan Kak Dayani. Dari sini sebenarnya bapak udah curiga. Tapi karena Kak Dayani juga sering pikun juga, jadi kami mikir mungkin Kak Dayani pikun lagi, alias lupa soal kejadian tadi siang. Lalu malamnya saat makan malam, bapak dan ibu berharap dan menunggu Kak Dayani minta maaf. Tapi Kak Dayani sama sekali gak menunjukkan sikap bersalah. Tidak canggung juga, sikapnya seperti biasa. Akhirnya bapak buka pembahasan dan nanya ke Kak Dayani, "Yani, kamu kenapa tadi siang?" Dengan santainya Kak Dayani menjawab, "Oh, batu itu hanya untuk herbal perawatan wanita aja kok pak." Dia cuma jawab lagi dan lagi. Kak Dayani sama sekali merasa tidak bersalah dan minta maaf ke bapak. Dari sini yang sebelumnya kami udah curiga, ada yang aneh dengan batu itu. Tapi karena jawaban Kak Dayani yang seolah meyakinkan kami semua kalau batu itu hanya herbal aja, karena Kak Dayani terus-terusan jawab itu hanya herbal. Sejak itu juga kami tidak melihat batu itu lagi, bahkan sampai sekarang. Yang kami tidak tahu kemana batu itu, apakah disimpan dengan Kak Dayani atau mungkin dia buang. Entahlah, kami benar-benar tidak tahu. Lalu ada kejadian lain. Dari kejadian ini, kami sekeluarga baru mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Kak Dayani. Soal semua keanehannya dan kenapa sulitnya Kak Dayani menemukan jodoh. Jadi itu bermula dengan kedatangan seorang lelaki yang berasal dari desa kami juga, yang bernama Didi. Awalnya kami semua menganggap ini kabar baik, hal yang paling ditunggu-tunggu bapak dan ibu. Karena saat itu Didi datang bersama kedua orang tuanya yang berniat melamar Kak Dayani. Kami semua sangat senang, apalagi Kak Dayani benar-benar senang selama berhari-hari Kak Dayani dimabuk asmara. Terlebih Didi juga di desa dianggap anak yang pendidikan, karena saat itu dia udah sarjana, bahkan udah kerja di salah satu perusahaan yang berbasis di Jakarta. Dia juga udah menetap secara mandiri di sana. Saat itu Didi pulang kampung menemui bapak ibunya dan emang berniat ingin melamar Kak Dayani. Tapi setelah beberapa hari Kak Dayani dimabuk asmara setelah lamaran itu, Didi berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Kak Dayani. Kami semua pastinya sangat kecewa dengan keputusan Didi, terutama Kak Dayani. Tapi bapak mulai berpikir lain. Saat itu bapak mengingat kejadian sebelumnya soal kegagalan hubungan Kak Dayani dengan anak temannya yang udah beberapa kali dijodohkan selalu gagal. Bahkan sekarang dengan Didi terjadi lagi hal yang sama. Bapak mulai berpikir dan timbul pertanyaan, kenapa semua lelaki yang awalnya udah suka tapi dalam waktu singkat berubah pikiran? Apa ada yang salah dengan Dayani? Bapak berkali-kali nanya seperti itu denganku. Akhirnya aku ngajak bapak bertamu ke rumah Didi. "Pak, berhubung Didi belum balik ke Jakarta, kita tanyakan apa alasan Didi berubah pikiran." Bapak setuju. Lalu aku dan bapak bertamu ke rumah Didi. Seperti rencana kami, bapak nanya dengan Didi, "Nak Didi, sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya tidak terima keputusan Nak Didi, tapi saya sebagai bapaknya Dayani, saya pengen tahu kenapa Nak Didi berubah pikiran." "Saya juga minta maaf Pak, sudah membuat bapak sekeluarga kecewa.
Tapi saya juga bingung kenapa Dayani bukan seperti yang saya lihat di awal. Setelah beberapa hari saya ketakutan melihat Dayani, saya merasa tertekan. Saya juga bingung kenapa aneh seperti ini rasanya. Jadi intinya, di sini Didi menjawab apa yang dia rasakan saat melihat Kak Dayani. Didi berani jujur. Sedangkan lelaki sebelumnya tidak ada yang menceritakan alasannya kenapa mereka menghindar dari Kak Dayani. Itulah sebabnya kenapa aku hanya menceritakan lebih detail soal Didi dibandingkan lelaki sebelumnya. Setelah itu kami pamit pulang, dan di rumah kami mulai mikir, bingung dan ketakutan. Seolah apa yang ditakutkan bapaknya sepertinya benar. Ada yang salah dengan Kak Dayani. Di saat bapak sedang kebingungan sendiri, aku nyaranin bapak coba konsultasi saja dengan Mbok Mina. Jadi Mbok Mina ini dukun beranak. Kata temanku, dia juga bisa ngobatin penyakit kampung. Bapak setuju. Kami langsung ngajak ibu dan Kak Dayani ke rumah Mbok Mina yang berada di desa sebelah. Sampai di rumah Mbok, ibu dan bapak pun langsung menceritakan semua keanehan Kak Dayani. Terutama sulitnya Kak Dayani dapat jodoh. Di situ Kak Dayani hanya diam dengan raut wajahnya yang sedih dan pastinya merasa malu. Yang aku yakin dia malu dengan dirinya sendiri. Karena kami sekeluarga udah serepot ini hanya karena tidak ada yang mau berjodoh dengan dia. Kita balik lagi soal Mboknya. Setelah diceritakan, Mbok juga awalnya ngerasa heran. Katanya, kok bisa perempuan secantik ini sulit dapat jodoh? Apalagi perlagaannya sangat lembut. Setelah ngobrol, Mbok pun langsung menggelar tikar untuk duduk di lesehan. Mbok mau menerawang Kak Dayani. Sebelum diperiksa, Mbok nyuruh bapak dan ibu megangin tangan Kak Dayani untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba Kak Dayani kerasukan. Dalam keadaan dipegang, Mbok nyuruh Kak Dayani natap matanya. Tatap mata Mbok ya cantik. Mbok terus natap mata Kak Dayani. Jadi mereka saling tatapan selama beberapa menit. Saat keadaan yang sudah sunyi, tiba-tiba Mbok kaget. Astagfirullah. Mbok pun langsung melepas tatapannya. Dan di waktu bersamaan juga, Kak Dayani senyum melihat Mbok. Senyumnya sekilas saja, yang seolah senyumannya seperti menyudutkan Mbok. Lalu Mbok pun ngajak Dayani ngobrol dengan obrolan random, yang tujuannya hanya memastikan apakah itu masih Kak Dayani atau bukan. Ternyata itu masih Kak Dayani. Setelah itu, bapak dan ibunya nanya dengan Mbok. Gimana Mbok? Dayani kenapa Mbok? Sepertinya Dayani gak sendiri di tubuhnya. Begini aja, bagaimana kalau besok Dayani diruqyah, Mbok bantuin. Di sini kami baru benar-benar tahu ternyata apa yang ditakutkan bapak ternyata benar. Kak Dayani emang sedang kenapa-napa. Setelah itu kami pulang. Sampai di rumah kami merencanakan meruqyah Kak Dayani. Tapi Kak Dayani selalu menolak. Alasannya dia malu kalau orang banyak tahu kalau dia diruqyah hanya karena sulit mendapatkan jodoh. Di sini sebenarnya Kak Dayani ngambek dengan bapak dan ibu karena dia sebagai wanita merasa malu dengan dirinya sendiri jika bapak dan ibunya selalu berusaha yang melibatkan orang lain hanya karena dia dianggap sebagai wanita yang tidak laku. Dan Kak Dayani juga merasa tersinggung dia dianggap jin dengan Mbok Mina. Padahal yang dimaksud jinnya atau sesuatu yang ada di dalam tubuhnya dia yang digambarkan sosok yang menyeramkan itu bukan dia, tetapi sosok yang hinggap di tubuhnya. Saat kami pulang dari rumah Mbok Mina, itu hari sudah mulai gelap. Dan malam itu saat kami merencanakan ruqyah, Kak Dayani terus-terusan nolak dan ngambek sepanjang malam. Yang akhirnya dia marah-marah lagi, masuk ke kamar dengan membanting pintu. Lalu gak lama kemudian Kak Dayani keluar kamar, nyamperin bapak dalam keadaan yang aneh banget. Sambil senyum, Kak Dayani ngomong dengan suara berbisik dengan lembut dan bahasa yang halus. Kalian dan nenek tua itu gak akan berhasil. Setelah itu Kak Dayani pun jatuh, pingsan. Ibu yang sedang di kamar kaget mendengar suara bruk. Ternyata Kak Dayani jatuh dan udah terbaring di lantai.
Saat itu Bapak hanya melongo kebingungan soal bahasa halus saat Kak Dayani nyamperin Bapak. Kak Dayani ngomong dengan bahasa yang tidak biasanya. Dia pakai bahasa daerah kami, tapi bukan bahasa daerah yang biasanya kami gunakan, tetapi bahasa daerah yang halus banget, yang mana di desa kami saat itu udah sangat jarang ada orang yang masih menggunakan bahasa sehalus itu, kecuali bagi udah sangat sepuh. Oke, kita sambung lagi. Saat itu Bapak dan Ibu kebingungan karena Kak Dayani pingsan, ditambah aku sedang tidak di rumah. Karena biasanya kalau ada apa-apa di rumah, aku selalu terdepan, karena Bapak dan Ibu udah lumayan tua. Jadi malam itu aku pulang di rumah, hanya Ibu dan Kak Dayani yang udah terbaring di lantai. Jujur saat itu, aku kira Kak Dayani udah pergi, karena tangisan Ibu yang histeris yang membuat tetangga kami pun satu persatu berdatangan. Bapak malam itu lari ke rumah Mbok Mina. Lalu gak lama kemudian, Bapak balik dengan Mbok Mina dan Pak Ustadz dari desa kami. Tapi saat Mbok Mina masih di pintu, Mbok Mina langsung ucap astagfirullah. Dia melihat ke arah Kak Dayani. Mbok Mina pun nyuruh kami semua minggir, karena dia melihat ada sosok hitam besar yang menduduki tubuh Kak Dayani. Seketika kami semua berhamburan keluar rumah, karena saat itu aku, Ibu dan beberapa tetangga kami sedang duduk di sebelah tubuh Kak Dayani yang sedang terbaring. Malam itu sangat mencekam. Kami semua nunggu di luar karena Mbok Mina akan berkomunikasi dengan sosok yang sedang menduduki tubuh Kak Dayani malam itu. Kami semua nggak bisa melihat sosok itu, hanya Mbok yang bisa melihatnya. Tetapi malam itu kami semua dengar dari luar rumah Mbok Mina sedang berbicara dengan sesuatu yang kami tidak melihat wujudnya. Suaranya aneh, bukan seperti suara lelaki ataupun wanita, dan suaranya juga lembut dan menggunakan bahasa halus seperti yang aku jelaskan. Kami dengar isi percakapannya, tapi karena kami tidak mengerti sepenuhnya dari bahasa yang digunakan jinnya, kami hanya mengerti sepenggal saja. Intinya begini, "Kamu siapa? Apa tujuanmu? Kenapa kau buat wanita ini menderita? Siapa yang ngirim kamu ke tubuh wanita ini?" Sosok itu hanya menjawab, "Tubuhnya lembab, nyaman, ini tempatku." Beberapa kali ditanya, dia hanya menjawab itu. Sama sekali tidak menjawab siapa yang mengirim dia ke tubuh Kak Dayani. Setelah Mbok berkomunikasi dengan sosok itu, kami semua doa bersama yang dipimpin Pak Ustadz. Kami tidak berhenti berdoa sampai Kak Dayani sadar saat hampir tengah malam, sekitar jam setengah 11. Lalu besoknya Kak Dayani diruqyah di musola yang ada di desa kami. Semenjak itu Kak Dayani mulai sering diruqyah selama sebulan 4 kali diruqyah, yang terus dibantu dengan Mbok Mina. Dan selama sebulan itu juga, keanehan Kak Dayani mulai makin buruk. Mulai dari sikapnya yang udah berubah layaknya sikap anak kecil, dan dia hanya bisa senyum saja. Yang lebih buat kami terpukul, fisik Kak Dayani juga berubah secara perlahan. Mukanya menua hanya dalam sebulan. Kantung matanya melebar hingga terlihat longgar, yang terlihat bola matanya nyaris lepas. Tubuhnya udah sangat kurus. Perubahan sikap dan fisiknya terjadi hanya dalam sebulan. Bapak Ibu hanya bisa menangisi melihat Kak Dayani seperti itu. Kak Dayani terus senyum. Kami pun terus melakukan ruqyah lebih sering lagi untuk melawan jinnya, dan terus berdoa agar Kak Dayani bisa kembali kayak semula. Di sisi lain, Mbok Mina nyuruh Bapak nyari batu. Batu yang dulunya Kak Dayani sering masukin ke gelas. Karena soal batu itu juga udah lebih dulu diceritakan Bapak dan Ibu. Kali ini Mbok minta Bapak untuk nyari batunya, atau mungkin ada jimat yang ditaruh pengirim jinnya di rumah mereka. Karena di sini Mbok Mina mulai penasaran dan curiga juga dengan batu itu. Lalu kami pun nyari batu itu seisi rumah, tapi kami gak nemuin lagi batunya. Aku sempat nanya dengan Kak Dayani, di mana batunya? Tapi Kak Dayani hanya bisa senyum. Layaknya aku nanya dengan anak bayi yang belum bisa berbicara. Kak Dayani udah gak bisa diajak ngobrol.
Di sini kami nggak tahu harus ngapain lagi. Kami juga nggak kuat ngelihat Kak Dayani terus begitu. Lalu aku kepikiran, apakah mungkin Kak Dayani hanya menderita penyakit medis? Mungkin Kak Dayani stres berlebihan karena malu, karena dia sendiri menganggap dirinya wanita yang tidak laku. Dia malu dengan semua warga desa, apalagi banyak isu jelek dari masyarakat soal Kak Dayani. Mungkin karena itu Kak Dayani stres dan ngebuat gizinya juga buruk, yang ngebuat perubahan pada fisiknya. Aku sempat berpikir seperti itu. Lalu aku ajak bapak dan ibu ngobrol, nyaranin mereka untuk bawa Kak Dayani berobat ke ahli jiwa dan ahli gizi. Ternyata bapak dan ibu setuju juga. Singkat cerita, akhirnya kami ngebawa Kak Dayani ke rumah sakit jiwa. Di sana dia ditangani secara langsung dengan ahli jiwa selama kurang lebih setahun dalam masa perawatan di rumah sakit jiwa. Tapi setelah dirawat dalam kurang lebih setahun, Kak Dayani sama sekali tidak membaik, bahkan makin buruk lagi. Keadaan tubuhnya makin kurus lagi, keadaan wajahnya makin buruk lagi. Pokoknya nggak enak dipandang. Pihak rumah sakit jiwa juga tidak bisa mendeteksi sumber penyakitnya, dan sama sekali tidak ada perubahan pada sikapnya. Banyak pihak juga yang menyarankan kami untuk pengobatan kampung, termasuk pihak medis. Akhirnya kami pun membawa Kak Dayani pulang lagi. Semenjak Kak Dayani udah di rumah lagi, banyak anak-anak desa yang ketakutan melihat Kak Dayani. Saat itu Kak Dayani suka duduk di depan rumah dengan tingkahnya yang random dan fisiknya menakutkan anak-anak. Bapak ibu hanya bisa menangis melihat Kak Dayani. Aku terus melihat ibu menangis. Di sini keluarga kami sama sekali tanpa senyuman. Ada penghalang besar yang membendung senyuman kami, kecuali Kak Dayani yang terus senyum. Hingga di suatu titik kami sudah bingung mau ngobatin Kak Dayani kemana lagi. Lalu saat itu temannya bapak menyarankan bahwa Kak Dayani ke Mbah Jiwo, dukun yang dianggap menggunakan ilmu hitam menurut kebanyakan warga di desa kami. Katanya Mbah Jiwo dukun yang kuat. Mungkin Mbah Jiwo bisa mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Kak Dayani. Awalnya bapak juga ragu karena takut musyrik. Lalu bapak kompromi dengan aku dan ibu juga. Kami juga awalnya ragu. Tapi karena kami tidak kuat melihat Kak Dayani terus-terusan begitu, akhirnya kami nekat ngebawa Kak Dayani ke Mbah Jiwo yang saat itu rumahnya lumayan jauh dari desa kami. Sampai di rumah Mbah Jiwo, Kak Dayani langsung memberontak, seperti takut dan benci melihat Mbah Jiwo. Aku dan bapak pun langsung megang Kak Dayani. Karena kami gak kuat, Kak Dayani benar-benar kuat. Akhirnya, aku dan bapak ngikat tangan Kak Dayani pakai selendang yang saat itu dipakai ibu. Dalam sekejap selendang itu pun sobek dan putus. Akhirnya Mbah Jiwo ngasih kami sehelai daun bambu yang udah kering dan tipis. Mbah Jiwo nyuruh kami ngikat tangan Kak Dayani pakai itu. Kami heran, tapi kami tahu Mbah Jiwo dukun, dia lebih tahu soal ini. Kami pun segera ngikat tangan Kak Dayani dengan daun bambu itu. Anehnya, Kak Dayani benar-benar gak bisa bergerak. Ya, aneh. Kami juga merasa aneh soal itu. Setelah Kak Dayani bisa tenang, barulah kami menceritakannya dengan Mbah Jiwo. Soal Kak Dayani, Mbah pun memeriksa Kak Dayani dengan metode-metodenya yang kami tidak mengerti. Setelah itu, barulah Mbah menjelaskan dengan kami, dan disinilah kami akhirnya dapat jawaban soal semuanya. Kata Mbah, ada sosok jin hitam besar kurus, bermata merah yang ada di dalam tubuh anak ini. Kasihan dia. Ada yang mengirimkan jin ini ke tubuhnya agar anak ini sulit mendapatkan jodoh. Karena setiap lelaki yang berniat meminangnya, lelaki itu tidak akan melihat dan merasakan aura aslinya. Karena mereka akan melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya yang emang diperintah untuk menutup aura aslinya. Ternyata di sini kami baru tahu kenapa dulu setiap lelaki yang dijodohin dengan Kak Dayani, termasuk Didi, selalu gagal. Hanya karena mereka berubah pikiran. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka hanya melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya.
Ini khusus buat lelaki yang berniat meminang atau menikahi Kak Dayani. Kata Mbak Jiwo juga, jin yang ada di dalam tubuh anak ini sudah menyatu dengan sempurna di tubuhnya. Itulah sebabnya kenapa fisiknya berubah. Karena itu mendekati bentuk sosok asli jinnya. Bapak memohon dengan Mbah untuk bisa mengobati dan mengusir jin yang ada di dalam tubuhnya. Mbak Jiwo juga jelasin dengan kita. Katanya, setiap jin yang dikirimkan biasanya selalu ada bukti yang tertinggal berupa jimat yang sebagai pengantar jinnya memasuki tubuh korbannya. Lalu bapak pun langsung jelasin soal batu itu. Batu itu lagi. Lalu Mbah bilang, kalau batu itu berupa jimatnya, kemungkinan anak ini akan bisa diselamatkan. Karena batu itu adalah gerbangnya untuk jin itu masuk ke tubuhnya. Juga untuk jin itu keluar dari tubuhnya. Setelah itu kami pun pulang. Di jalan pulang kami semangat. Ada harapan Kak Dayani bisa selamat. Sampai di rumah kami pun semua nyari batunya. Semua barang-barang di rumah, terutama kamarnya Kak Dayani, kami bongkar untuk mencari batu itu. Tapi setelah beberapa hari kami gak menemukan batu itu. Akhirnya kami balik ke rumah Mbak Jiwo. Sampai di rumah Mbah, kami jelasin kalau kami benar-benar gak nemuin batunya lagi. Mbah juga bilang, tanpa batu itu, jinnya gak akan bisa keluar. Sebenarnya bisa, tapi jinnya harus dikeluarkan secara paksa. Tapi Mbak Jiwo ngaku gak akan kuat menghadapi jinnya kalau dia keluarkan secara paksa. Karena resikonya terlalu besar untuk Mbak Jiwo. Dengan berat kami pun harus mengerti, harapan merasa hilang. Lalu di sini Mbak Jiwo juga nawarin kami untuk melihat dan berinteraksi secara langsung dengan jin yang ada di dalam tubuh Kak Dayani. Kami semua bersedia, tapi ada syarat atau ritualnya yang harus kami lakukan. Kami harus mandi dengan daun sirih dan jeruk purut, dan mandinya harus setiap subuh selama 7 hari ke depan. Sebelum mandi harus melafalkan semacam doa, tapi bukan doa dari agama, tetapi semacam mantra yang menggunakan bahasa daerah yang ditulis Mbak Jiwo di kertas. Lalu kami juga tidak boleh memakan makanan yang bercampur garam selama 7 hari juga. Lalu kami pun pulang. Di rumah aku, bapak dan ibu menjalankan ritualnya selama 7 hari. Setelah itu kami balik lagi ke rumah Mbak Jiwo. Di sana seperti biasa, Kak Dayani selalu memberontak saat ke rumah Mbak Jiwo. Tapi Mbak Jiwo juga selalu menyiapkan sehelai daun bambu untuk mengikat tangannya Kak Dayani. Setelah Kak Dayani sudah tenang, Mbak Jiwo juga langsung mempersiapkan tempat untuk kami di rumahnya, untuk kami berinteraksi dengan jiwanya. Tapi sebelum dimulai, Mbak Jiwo ingatkan kami. Sebelum memulai, ada pantangan yang jangan kalian lakukan. Nanti kalian akan melihat sosok jinnya secara langsung. Dan kalian boleh menanya apapun. Tapi saat berinteraksi, jangan terlalu takut, jangan terlalu marah, dan jangan terlalu sedih. Emosional harus benar-benar stabil. Jika tidak, jinnya akan merasa menang dan akan mendominasi, yang memungkinkan keadaannya akan jadi lebih buruk. Dengar itu, aku bergetar, tapi aku memaksakan berani. Lalu aku, bapak dan ibu disuruh duduk berbaris di hadapan Kak Dayani. Setelah Mbah nyuruh kami nutup mata, Mbah pun mengusap muka kami semua dengan kain lap yang basah yang sudah diisikan mantranya Mbak Jiwo. Setelah itu baru Mbah nyuruh kami buka mata. Dan aku dengan jelas, persis di hadapanku, ada satu sosok yang sangat besar, hitam, dan sangat kurus. Matanya terlihat longgar dan merah. Dia senyum melihat kami semua. Dan bapak pun langsung memulai bertanya, yang seolah kayak ngobrol dengan jinnya. Di sini kami gak bisa memahami semua maksud dari jinnya, karena bahasa jinnya yang menggunakan bahasa daerah halus. Yang kami tangkap atau yang kami pahami, jinnya mengatakan tidak akan bisa dan tidak akan mau keluar dari tubuhnya Kak Dayani. Jinnya juga bersumpah kalau Kak Dayani gak akan pernah selamat. Jinnya mengatakan itu dengan bahasanya yang lembut dan halus. Bapak juga sempat nanya siapa yang mengirimkan dia ke tubuhnya Kak Dayani. Tapi tetap jinnya gak mau menjawab, hanya senyum. Di sini kami semua telah melihat dengan jelas persis di hadapan kami jinnya. Setelah ngobrol kami pun pamit pulang dengan Mbak Jiwo.
Bapak dan ibu sangat lemas. Ibu gak pernah berhenti menangis. Setelah ini, kami benar-benar pasrah. Kami hanya bisa berdoa dan berharap Kak Dayani bisa kembali. Dan pengobatan dengan Bajiwo adalah pengobatan terakhir Kak Dayani. Kak Dayani gak pernah sembuh lagi, yang akhirnya sampai bertahun-tahun ke depan, keadaan Kak Dayani begitu. Akhirnya, kakak saya Kak Dayani, wanita tercantik kami, meninggal dunia pada tahun 2003 di usianya yang ke-31 tahun. Meninggal secara mendadak. Setelah Kak Dayani pergi, bahkan sampai sekarang, kami belum tahu siapa yang tega membuat Kak Dayani menderita semenderita itu. Apakah Kak Dayani telah menyakitkan hati orang lain hingga membuat orang itu menjadi orang terjahat untuk dirinya sendiri? Atau mungkin itu hanya orang syirik yang sangat kejam tanpa dikaruniai belas kasihan sesama manusia. Tapi ya udah melupakan kejadiannya dan juga udah memaafkan siapapun pelaku di balik ini semua. Kami tidak ingin kembali mengingat kisah ini, tapi di sini kami hanya ingin membagikan kisah ini. Semoga bisa dijadikan pembelajaran. Buang yang buruknya, petik pembelajarannya. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.